Shalom, pemirsa Mimbar Kristen di Jen Bimas Kristen dan seluruh umat Kristen di Indonesia, dimanapun saudara berada. Bersama dengan kami kembali Mimbar Kristen di Jen Bimas Kristen edisi hari Minggu, tanggal 24 Mei tahun 2020. Berada di Gereja Bala Keselamatan KOP 1 Jakarta, kami ingin melayani Bapak Ibu pada hari Minggu ini. Saksikan dan ikutilah. Shalom dan haleluya, damai sejahtera bagi Anda sekalian, khususnya saudara-saudara sekalian pemirsa dari Mimbar Agama Kristen yang disiarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Departemen Agama Republik Indonesia. Saya percaya saudara sedang berada dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan secara khusus bagian firman Tuhan yang merupakan refleksi dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan saya ingin mengajak kita untuk melihat pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6, ke-7 dan ayat yang ke-8 yang berkata demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu merupakan peristiwa atau segmen daripada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Setelah Yesus mengucapkan kalimat-kalimat penting itu, saudara-saudara sekalian, kita mengetahui Lukas mencatat Yesus Kristus terangkat ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya. Renungan kita pada hari ini secara khusus saya beri judul Perpisahan yang Melahirkan Sukacita. Dan saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, kita mendapati ketika Yesus akan naik ke surga, dalam percakapan mereka mengatakan, Tuhan, maukah engkau memulihkan pada masa ini
kerajaan bagi Israel. Catatan lain dari peristiwa ini dicatat di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-52 dan 53. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, kalimat yang mencatat mereka kembali ke Yerusalem dengan sangat bersukacita, itu merupakan satu hal yang sangat unik. Karena ini merupakan catatan dari Injil Lukas, di mana Injil Lukas dibuka dengan berita sukacita tentang kelahiran Yesus Kristus, kemudian ditutup dengan pengalaman sukacita dari murid-murid Yesus setelah ia naik ke surga. Tetapi yang menjadi hal yang lebih unik lagi, saudara-saudara sekalian, dan saya ingin menjadi perenungan bagi kita, mengapakah murid-murid setelah berpisah dengan Yesus, Tuhan Yesus meninggalkan mereka secara fisik untuk selama-lamanya. Lalu mereka pulang dengan penuh sukacita, bahkan sangat bersukacita. Maka pasti ada beberapa alasan yang menyebabkan itu terjadi. Dan untuk itu saya ingin mengajak kita untuk melihat 3 hal yang telah menyebabkan hal itu terjadi bagi mereka. Yang pertama, saya percaya bahwa iman mereka telah mengalami pemulihan. Tadinya, saudara-saudara sekalian, Yesus menjelaskan kepada mereka tentang apa yang sudah ditulis dalam kitab Taurat, kitab para nabi, dan juga Mazmur tentang kedatangan Yesus Kristus, kematiannya, kebangkitannya, naik ke surga, digenapi. Saudara-saudara sekalian, mereka mengerti dan faham betul bahwa apa yang terjadi pada hari itu adalah penggenapan dari firman Tuhan. Dan mereka baru mengerti karena iman mereka telah mengalami pemulihan. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, mereka juga diberitahukan mengenai hari esok, itu bukan urusanmu. Hari esok ada di tangan Tuhan. Tuhan mengatakan engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tomorrow is God's business. Bagi kita, today, let's do as best as we can. Marilah kita melakukan apa yang bisa kita perbuat hari ini tanpa mengkhawatirkan tentang hari esok. Sebab hari esok ada di dalam tangan Tuhan. Kalau kita beriman, meyakini bahwa hari esok ada dalam tangan Tuhan, maka saya sangat yakin hari ini kita bersuka cita. Hari ini kita tidak mengalami keraguan. Itu yang pertama, saudara-saudara sekalian. Yang kedua, pengharapan mereka terbarukan. Pengharapan murid-murid diperbaharui, saudara-saudara sekalian. Tadinya mereka berharap akan Mesias, Raja yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Sekarang pengharapan mereka berubah. Mereka memiliki pengharapan pada Raja di atas segala raja yang naik ke surga, bertahta atas bumi dari kekal sampai kekal. Dan mereka berharap ada tiba waktunya mereka akan turut memerintah. Mereka akan turut menjadi bagian daripada kerajaan Allah itu. Pengharapan mereka bergeser dari pengharapan duniawi menjadi pengharapan yang kekal, pengharapan ilahi. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan yang ketiga, saudara-saudara sekalian, murid-murid mengalami motivasi mereka dimurnikan. Motivasi mereka dimurnikan. Apa yang menggerakkan mereka selama ini adalah keinginan pribadi mereka. Harapan-harapan mereka. Ada murid yang ingin supaya duduk di sebelah kiri dan sebelah kanan Tuhan Yesus Kristus ketika dia akan bertahta. Ada murid yang merasa lebih baik daripada yang lain. Saudara-saudara sekalian, motivasi-motivasi itu, saudara-saudara sekalian, dimurnikan. Sehingga menjadi berubah. Menjadi motivasi yang ingin memuliakan Allah, yang ingin berdampak dan menjadi berkat bagi orang lain. Motivasi yang sejalan dengan amanat agung, menjadi berkat di Yerusalem, di Yudea, bahkan di Samaria, bahkan di seluruh dunia sampai ke ujung bumi. Motivasi yang didorong oleh kasih yang murni kepada Kristus Yesus untuk menjadi berkat bagi banyak orang, bagi orang lain. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, 3 hal ini yang menyebabkan
Saya yakin murid-murid setelah ditinggalkan oleh Yesus naik ke surga, maka kembalilah mereka ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Dalam masa-masa sulit ini, gereja dipanggil untuk kembali menyaksikan kasih Allah dengan perbuatan yang nyata, di mana hati yang tertuju di dalam ibadah kepada Allah itu dinyatakan dengan perbuatan tangan kepada sesama. Heart to God and hand to man. Hati yang beribadah kepada Allah mesti dinyatakan dengan perbuatan melayani sesama kita tanpa diskriminasi. Saudara, sebagai penutup, Lukas mencatat pada bagian paling akhir ayat 53 dari pasal 24. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ini merupakan sebuah kesaksian gereja, yaitu orang-orang yang imannya telah dipulihkan, pengharapannya telah terbarukan, dan motivasinya telah dimurnikan. Saya percaya dimanapun Anda beribadah pada hari ini, di rumah masing-masing atau di kamar masing-masing, jadikanlah itu sebagai bait Allah bagi saudara-saudara. Memuji, memuliakan Allah, bahkan menaikkan syafaat-syafaat saudara bagi orang lain. Khususnya pada masa-masa sulit ini, ketika kita diminta untuk diam di rumah, saya berharap kiranya saudara menjadikan tempat di mana saudara berada seperti murid-murid Yesus. Setelah mereka kembali ke Yerusalem dengan penuh sukacita, lalu dicatat mereka beribadah di bait Allah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara sekalian, menolong saudara memiliki iman yang dipulihkan, pengharapan yang terbarukan, serta motivasi yang dimurnikan. Dengan demikian, apapun keadaannya, saudara mengalami sukacita itu. Karena perpisahan dengan Yesus secara fisik tidak akan menyebabkan kita kehilangan sukacita, seperti halnya murid-murid yang ditinggalkan oleh Yesus pada hari itu. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sekali lagi, damai sejahtera dan sukacita bagi kita sekalian. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu memuji Engkau untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan sejenak, serta secara khusus, meskipun dengan singkat, secara khusus diingatkan pentingnya iman kami mengalami pemulihan, pentingnya pengharapan kami dibarukan, untuk berharap kepada Yesus Kristus semata dan kerajaan yang akan datang, serta motivasi kami mengikut Tuhan, yaitu melayani sesama dan berbuat yang terbaik bagi orang lain, beribadah kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Kami berdoa secara khusus untuk pemerintah kami, Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri dan pemerintahan dari pusat sampai daerah. Tuhan berkatilah mereka, bahkan berkatilah bangsa dan negara kami. Secara khusus juga kami ingin berdoa untuk Bapak Menteri Agama, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Bapak Wakil Menteri Agama, Bapak Zainud Tauhid Saadi, serta Bapak Dirjen Bimas Kristen, Profesor Dr. Thomas Penturi, MSc. Tuhan berkatilah mereka, mampukanlah mereka memimpin Kementerian Agama ini dengan baik, dengan berhasil, sehingga memberikan ketentraman serta pertumbuhan iman bagi seluruh umat beragama di negara kami. Terima kasih Bapak, sekali lagi berkati bangsa dan negara kami. Berkati gereja-gereja Tuhan. Berkati seluruh mereka yang mengalami penderitaan pada masa-masa ini. Dimanapun mereka berada, kami berdoa ya Bapa, berkatilah mereka. Inilah permohonan kami Tuhan, dan sekarang berkatilah kami dengan tumpangan tangan-Mu atas kami masing-masing. Kasih karunia Allah dan damai sejahtera oleh Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, pimpinan dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Aku tak takut walau
Pelayanan Mimbar Kristen di Jen Bimas Kristen edisi hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2020 telah selesai dilaksanakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Komandan Teritorial Bala Keselamatan Indonesia, Bapak Kolonel Yusak Tampai, dan juga puji-pujian dari Gereja Bala Keselamatan serta puji-pujian dari IAKN Manado. Biarlah pelayanan hari Minggu ini membawa pengharapan besar bagi seluruh umat Kristen dimanapun saudara berada. Tuhan memberikan kekuatan buat saudara. Tak henti-hentinya kami menghimbau seluruh pemirsa Mimbar Kristen di Jen Bimas Kristen dan seluruh umat Kristen dimanapun saudara berada. Patuhi, taati himbauan pemerintah, khususnya himbauan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen untuk sementara waktu beribadah di rumah. Dan apabila Bapak Ibu terpaksa keluar dari rumah, pakai masker dan menjaga jarak dengan orang lain. Tetap kunjungi website kami, Instagram kami, dan juga YouTube kami agar kami tetap dapat melayani Bapak Ibu melalui Mimbar Kristen di Jen Bimas Kristen. Dan nantikan edisi Mimbar Kristen minggu berikutnya. Atas nama tim Mimbar Kristen di Jen Bimas Kristen mengucapkan terima kasih atas partisipasi saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati.